kami di Indonesia Berbicara. Pasca debat medsos memanas, yang juga panas adalah tentang mimik wajah dan gestur kedua capres. Bahasa tubuh mereka ini terlihat sekali saat merespon lawannya. Bagaimana ini diartikan? Sudah bergabung bersama kami malam ini adalah Joyce Manurung, seorang psikolog. Selamat malam. Oke, juga masih ada Dini 01 dan Faldo dari 02. Oke, kita coba. Udah siap. Nanti kita dibaca nih Faldo. Jadi harus pasang poker face. Nah, kalau kita coba lihat dulu videonya. Ini ada video pertama kali di segmen 1 ketika Pak Jokowi itu kemudian terbata-bata tidak bisa menyelesaikan visinya. Kita saksikan bersama terlebih dulu. Yang telah dilakukan oleh petani ini sebuah lompatan besar. Di bidang lingkungan hidup. Mohon tenang. Joyce, apa yang dibaca pada saat ini? Gugup sehingga blank, lupa pada catatannya? Sepertinya dia sudah dipersiapkan. Pak Jokowi ya? Pak, sudah dipersiapkan akan membahas data-data itu dengan sedemikian rupa. Saya setuju bahwa seorang pemimpin tidak mesti detail tahu lapangannya seperti apa gitu ya. Nah, tapi karena ini harus menyampaikan dengan akurasi, ya pasti ada yang blank karena dia tegang. Nah, mungkin pas recalling itu lupa di bagian mana tadi ditaruh. Jadi lupa. Nah, ini kalau mau dilihat gitu soalnya kayaknya hafalan datanya teknis ya Mbak Ira ya. Mungkin agak trauma karena di debat pertama dianggap kemudian mencontek begitu ya. Betul. Jadi tidak mau bawa contekan padahal kan sebenarnya data nggak apa-apa. Kalau kemudian seperti itu gesturnya, yang terbaca oleh publik apa, Joyce? Lupa, nggak tahu apa-apa atau emang nggak paham tentang permasalahan yang sedang kredibilitas menurun? Pastinya. Makanya dan itu di awal ya, dan itu bicara soal visi. Dan saya khawatirnya kenapa? Itu kan orang kedua, bukan orang pertama. Sudah seharusnya lebih persiapan dengan lebih baik. Ya, Dini kaget nggak ketika kemudian melihat Pak Jokowi tersendat di awal di segmen 1? Agak kaget sih, khawatir. Karena memang sebenarnya dari debat pertama, kita itu kan mengharapkannya, Pak Jokowi ini kan petahana. Sebenarnya gampang aja deh, nggak usah terlalu panik. Kasih tahu aja pencapaian-pencapaian apa, udah santai gitu. Jadi di debat kedua itu kita juga memang mempersiapkan beliau dan lebih kepada, Pak udah pokoknya konsentrasi aja, kasih tahu aja deh pencapaiannya apa sih, udah kerja kan 4 tahun. Kalau di segmen pertama visi misi, Faldo cukup puas melihat tampilan Pak Prabowo? Kalau saya sih udah biasa segmen 1 ya? Biasa ngeliat Pak Prabowo begitu. Karena memang Pak Prabowo ketika pidato ya begitu. Naturalnya berapi-api, natural, punya beberapa poin-poin gitu. Nggak go to detail. Jadi artinya tidak berapi-api, namun dia clear menyampaikan apa di yang segmen 1 artinya secara gestur itu mestinya Pak Prabowo lebih unggul. Oke, kita lihat yang potongan video berikutnya. Silakan ditampilkan. Dengan pembangunan sumber daya manusia yang tadi saya sampaikan, saya meyakini bahwa kita akan menyongsong revolusi industri 4.0 itu dengan optimis. Telinga saya langsung dan kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pas seperti tadi yang saya sampaikan. Bank mikro nelayan, itu salah satu keluhan dari nelayan. Baik, silakan ditanggapi Bapak Prabowo. Terima kasih, cukup jelas Pak. Ya, saya kira itulah tugasnya pemimpin agar yang tidak bagus itu menjadi bagus. Sebenarnya manipulation behavior. Jadi orang tegang itu ngapain ya saya ya? Oh, kacamata. Jadi tingkah lakunya itu dimanipulasi, dialihkan secara tidak sadar. Tidak sadar supaya tahu apa bagaimana posisi berikutnya, ngomong apa, kata-kata apa yang harus dimasukkan, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya ini hanya untuk mengalihkan ketegangan yang dia punya pada saat itu. Itu isu apa ya, Faldo? Kalau misalnya kita ingat kenapa Pak... Nah itu dia tuh lap-lap loh, mulai dia mulai tegang itu. Dia mulai gini, lap-lap gitu kan itu indikasi. Saya nggak tegang, saya santai nih. Dibaca Pak Joyce ini. Mencari perhatian kalau ini di sini ya. Karena saya mau pengen counter aja gitu. Kalau orang panik pegang kacamata susah juga saya. Tapi gini sih, kalau memang image yang dibangun ke Pak Prabowo itu kan otoriter. Jadi ya, kalau orang otoriter... Nah, kita bicaranya spesifik loh, Faldo. Bagian pada segmen ini ada tingkah laku yang seakan-akan itu pengalihan dari kegugupan atau kebingungan apa yang harus dijawab? Ya, kalau menurut saya sih memang ketika... Itu kan segmen bantah-bantahan ya?
Iya, Bantah-bantahan tanya kalau saya jawab. nggak salah. Tanya jawab, ketika Pak Jokowi jawab, Pak Prabowo jawab. Mungkin dalam satu hal Pak Prabowo udah sampai, poinnya udah setuju, dan itu tidak perlu diperpanjang lagi. Walaupun netizen, orang berharap, saya pun berharap, counter, malas gitu lagi ya. dong bos, gitu kan. Tapi pada akhirnya ketika Pak Prabowo pengen closing di situ, ya mungkin closingnya memang berembun Bu di sini. Akhirnya dia di lap Joy, gitu, saya di lap. ingin meng-highlight apa yang disebutkan oleh Valdo tadi soal otoriter. Anda melihat dari gerakan tangan Nah, memang itu. menunjukkan Yes. ini. Coba konfirmasi Iya, ada deh, Bu. namanya gerakan komen. Komen ini sering dimunculkan oleh Pak Prabowo. Betul, itu memang punya latar belakang profesi. Prajurit. Betul, Apakah ya? secara publik melihat itu secara positif atau negatif? Umumnya dimaknakan sebagai satu yang sifatnya punya Tegas. otoritas, punya power, ingin menguasai. Gitu. Jadi ingin menekankan, dengar saya, perhatikan saya. Kalau dibaca, ya bisa jadi positif sebenarnya. Namun kalau dipaksakan, bisa jadi intimidatif. Nah, tergantung pemaknaan dari makna kata yang tadi disebutkan oleh Pak Prabowo. Kapan ini dipakai? Oke, baik, kita lihat lagi sekarang video yang ketiga. Kita lihat cuplikannya, silakan. 2 kali lebih efisien, 2 kali lebih murah rata-rata dari di Indonesia, Pak. Ini fakta, Pak. Kalau memang kita sudah kelebihan stok, ya kenapa kita harus import? Mohon tenang. Itu yang jadi masalah. Ini saya ada komen di Ya, ada mimik yang kemudian jadi meme dari Pak Jokowi banyak sekali gitu ya. Yang Joyce lihat apakah itu memang mempertanyakan atau lebih jauh lagi orang mengatakan oh ternyata taunya hanya segitu saja terhadap lawannya. Bagaimana? Kalau anak kecil ya, terus temannya ngomong dia begini, nggak gitu kali, nggak gitu. Kira-kira itu yang mau dimaknai gitu ya. Namun dalam bahasa yang dia mencoba untuk meredam sebenarnya. Pak Jokowi berusaha untuk tidak frontal menyampaikan verbal, namun dia tidak bisa melupakan bahwa non verbalnya bicara lebih banyak. Gitu. Jadi ini menandakan bahwa bilang ngomong apa sih sampai ya? Kira-kira gitu. Gini, sama seperti waktu unicorn ya. Kalau Mbak lihat di situ Kita nggak bahas unicorn Iya. dulu nih, tapi kita bahas mimiknya dulu Mimiknya ya. dan mengatakan bahwa Mimiknya tidak enggak. bisa menutupi karena mimiknya itu Pak Jokowi langsung. juga lucu di situ. Sebenarnya pada saat Pak Prabowo memang betul ya, dia nggak tahu, dia jujur aja, dia tanya apa sih maksudnya unicorn gitu. Nah, tapi Pak Jokowi di situ sebenarnya kelihatan mukanya dia kaget kayak, hah, unicorn nggak tahu. Ada gitunya, cuma dia juga nggak mau mempermalukan Pak Prabowo lah. Jadi kalau dulu kan sempat waktu yang 2014 ada pertanyaan TPID dijelasin waktu itu sempat. Kalau kemarin kan Pak Jokowi cuma yang, hah, kok nggak ngerti sih gitu. Oke, Terus ya, ini dia cuma kalau ngangguk-ngangguk aja. kalau mimik yang soal unicorn, kalau Valdo ada tanggapan yang untuk mimik yang lain? Kalau menurut saya sih gimana pun Pak Prabowo itu prajurit. Dia juga ngomong apa Pak Jokowi, begini Pak laporannya Pak, siap Pak laporannya Pak, itu keluhan di bawah Pak gitu loh. Jadi dia tetap punya sense itu, karena gimana pun dia sempat jadi Kopassus dan jenderal, dia prajurit. Iya, prajurit yang suka joget-joget nih. Iya, dalam artian dia tetap hormat kepada Pak Jokowi. Harapan kita ketika presiden dilaporin begitu, ya juga kasih respect sih sebenarnya. Tapi I Artinya don't know, mungkin secara mimik, Valdo juga merasa harusnya mimiknya tidak begitu. kalau menurut saya sih mungkin ada mimik yang lebih tepat yang harus disampaikan Pak Jokowi. Tapi saya nggak tahu, mungkin ada pesan khusus yang ingin disampaikan. Mungkin dari yang argumen Mbak Dini bilang, ya kok lu nggak tahu sih. Mungkin itu pesan yang pengen disampaikan Pak Jokowi. Itu nggak masalah, biarkan publik memilih. Tapi yang ingin saya tekankan adalah gimana pun Pak Prabowo prajurit, lapor Pak, siap Pak, gini kondisi Pak, gini Pak, gini Pak, gini Pak. Kan itu. Oke, secara gestur dan mimik gitu, singkat saja Joy. Sebenarnya kalau melihat siapa yang lebih kelihatan otoritatif dan kredibel pada debat kedua kemarin? Kita bicara otoritatif, harus ada orang yang menjadi inferior di dalamnya gitu ya. Dalam dua kontestan ini saya bilang ya, nggak ada yang terlihat lebih. Lihat itu ya. Ya, belum terlihat yang mana yang lebih superior, betul. Justru di debat kedua ini mereka jauh lebih meredam agresinya. Itu yang saya Dibanding debat pertama, Oh, ya? jauh sekali. Moderatornya sih. Betul, gitu ya. Valdo nanti disebut sebagai narasumber begitu ya, sama seperti dia gerakan gitu ya. Jadi mereka jauh lebih tertata untuk menggunakan kata, bahasa tubuhnya lebih terpola, dan ini nih di debat yang pertama itu Tegang sekali. lirikan, kemudian Panas gitu kayaknya ya. Moderatornya tahal. gitu ya. Nggak, salahkan kepada format, semuanya format. Terima kasih, waktu Dini. lebih banyak, Iya, lebih santai. iya. Kalau yang satu tegang loh, dikit-dikit habis waktu, dikit-dikit habis waktu. Moderator aja stres. terlihat lebih santai dan lebih ringan, lebih lepas sebenarnya. Dan itu menarik untuk dicermati oleh publik ya. Betul.
Iya, tapi Mbak Ira, selain hashtag dan juga perbincangan tentang bahasa tubuh, meme juga banyak beredar. Kuda terbang, pulpen bisa ngomong. Tapi Mbak Ira, Ini sama jagung, unicorn. Jadi ada favorit yang memang dia ban suka renang sekali, ini. nomor 1. tahan dulu Mbak Ira setelah yang Tahan satu dulu. ini.